Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Biodiversity, jika 3 hari yang lalu saya menceritakan tentang bagaimana pengaruh air hujan terhadap perkembangan ikan nila ya. Nah, di video konten kali ini saya memberikan informasi ya, sisi positif dari hujan terhadap pertumbuhan ikan nila, sobat. Mari kita dengarkan sobat ya. No skip dan perhatikan informasi yang saya sampaikan sobat. Di beberapa media kolam budidaya ikan air tawar, adanya hujan memang membawa efek negatif sobat. Karena sesuai yang saya sampaikan juga di video 3 hari yang lalu itu, hujan itu akan memberi dampak terhadap keasaman daripada air kolam sobat ya. Karena air kolam yang terlalu banyak amonia ya, kotoran daripada ikan itu akan menghasilkan amonium sobat ya, sehingga akan membuat air di dalam kolam ekosistem tertutup ya, seperti kolam beton, kolam terpal, kolam fiber ya, kecuali kolam tanah sobat, itu akan membuat pH daripada air kolam tersebut menjadi turun di bawah 7. Nah, jadi kalau asam itu di bawah 7 sobat, jadi turun ke 6, 5, 4 ya. 3 itu sangat asam sobat. Itu membuat ikan tidak nafsu makannya juga berkurang begitu. Itu efeknya. Namun sobat ya, seperti yang saya sampaikan, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sisi positif dari air hujan terhadap perkembangan atau pertumbuhan ikan nila. Kami ada untuk negeri. Baik sobat biodiversity, sisi positif atau manfaat daripada air hujan buat perkembangan daripada ikan air tawar terutama. Yang pertama, menambah jumlah pakan alami ya, terutama pakan alami dimaksud adalah dari tanaman sobat ya. Tanaman dimana ketika musim penghujan banyak tumbuhan atau tanaman dari lumut sobat, dari wolvia atau lemna atau mungkin jenis tanaman-tanaman lain sejenis rumput-rumputan di sekitar kita itu makin banyak, dan itu juga banyak disukai oleh ikan sobat ya, termasuk pertumbuhan lumut ya. Kita bisa lihat di sawah, di rawa-rawa itu juga semakin banyak sobat, sehingga kita tidak repot dalam memberi pakan, karena pakan alami juga penting bagi pertumbuhan ikan sobat ya, jangan hanya pakan buatan saja. Ingat sobat, manajemen pakan yang salah akan banyak membuat para pembudidaya ikan air tawar itu mengalami kerugian daripada keuntungan. So dengan adanya pakan alami dari tanaman ya di sekeliling kita, ini dapat mengefisiensi budidaya ketika kita budidaya ikan air tawar ya. Tawa kecil ini membuatku bersyukur padamu, Tuhan yang menciptakan keindahan. Sisi positif atau manfaat kedua yakni mempercepat pertumbuhan ikan sobat ya. Jadi kok bisa ya? Ya, karena dengan banyaknya atau terjadinya hujan itu sebenarnya maka sumber-sumber air di sekitar kita juga akan banyak sobat, seperti air sumur, termasuk air hujan itu sendiri ya. Yang penting yang perlu dilakukan di saat musim penghujan harus sering melakukan pengurasan air kolam sobat ya. Jadi agar tidak banyak tumpukan amonia yang bisa membuat
kadar asam daripada kolam meningkat, maka kita harus melakukan menguras air kolam itu sendiri, atau minimal mengganti air kolam sepertiganya sobat ya, minimal itu ya. Kenapa kita banyak melakukan ini? Ya karena sumber air kita juga melimpah ketika musim penghujan. Jadi sumur-sumur resapan, sumur air tanah juga banyak ya. Nah, akan lebih baik lagi sobat jika yang kita gunakan adalah sumur air tanah, karena sudah ada proses netralisasi dengan tanah sobat ya. Jadi tidak langsung dari air hujan. Jadi kalau kita 100% air hujan itu kondisinya basah sobat ya. Jadi air hujan itu sebenarnya alkalin sifatnya ya, alkalin atau basah. Jadi pH-nya itu di atas 7. Kalau basah di atas 7 ya, kalau asam di bawah 7 sobat ya. Karena sifat air itu netral. Jadi basah atau alkalin itu pH 8, 9, 10 gitulah. Dan semakin basah juga semakin tidak baik sobat untuk pertumbuhan ikan begitu. Selain sumber-sumber air ya, semakin banyak ketika musim penghujan, juga pertumbuhan ikan nila pada saat musim penghujan ini sangat baik sobat ya. Jadi bisa dibilang cukup pesat juga. Kenapa? Karena ikan nila itu ketika musim penghujan jarang melakukan pemijahan, jarang melakukan kawin sobat ya. Jadi pada saat musim kemarau justru nila ini mengalami perkembangbiakan yang luar biasa. Banyak kawin di musim kemarau ya, karena suhunya panas. Ikan nila pertumbuhannya terhambat terkadang karena yang betina sering bertelur, yang jantan berusaha melakukan pemijahan ya, kawin sobat begitu, sehingga pertumbuhannya terhambat ketika musim kemarau. Nah di musim penghujan ini sebaliknya, mereka males kawin sobat ya, kebalikan manusia sih ini. Hehehe. Baiklah sobat, jadi itu ya dua hal yang menjadi sisi positif atau manfaat daripada air hujan ya. Jadi tidak semuanya berdampak tidak baik sobat ya. Jadi hujan tetap membawa rahmat ya, membawa berkah dan sangat baik terutama untuk makhluk hidup yang lain ya, karena memang membutuhkan air sobat ketika musim penghujan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.